Kesia udah cerita kenapa kita ada di tempat ini. Ya, kita harus belajar untuk memuridkan, tapi kita juga belajar yang lain. Kak, masa aku kecil, masa aku bisa? Yuk, Kak Nita mau kita nonton film dulu. Tadi Kak Nita udah sebutin, ada seorang raja yang paling muda yang ada di Alkitab, dan rajanya itu dia memerintah di Israel sampai 31 tahun lamanya. Usianya rajanya umur berapa? Umur berapa? 8 tahun. Masih kecil. Mimpin satu negara itu susah atau gampang? Susah. Karena harus mimpin rakyat, harus buat bangsanya aman, harus membuat rakyatnya hidup sejahtera. Ya, tapi ternyata di Alkitab ditulis itu pernah terjadi. Jadi kalau hari ini kita dikumpulkan, mama-mama, papa-papa ada di tempat yang lain untuk menetapkan, untuk berdoa. Seperti tadi katakan menetapkan. Karena Tuhan itu bilang begini, bawa anak-anak untuk mengerti bagaimana menetapkan dalam hidupnya. Karena kalau tidak menetapkan, maka hidup kita akan ditetapkan. Enak mana menetapkan atau ditetapkan? Enak mana menetapkan atau ditetapkan? Menetapkan. Ayo ngomong. Aku mau belajar menetapkan dalam hidupku, keluargaku, sekolahku, kotaku. Aku tidak mau hidupku, kotaku ditetapkan oleh yang lain. Jadi bisa ditetapkan dengan kondisi, bisa ditetapkan karena alam. Misalnya lagi banyak hujan, ditetapkan oleh alam jadi banjir. Tapi kalau kita menetapkan, kita berkata apa? Tidak boleh ada banjir. Siapa masih ingat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita kena yang namanya COVID? Siapa masih ingat? Sekolah tidak bisa, betul? Tidak bisa ketemu teman. Enak enggak? Enak enggak? Enggak. Tapi kalau kita belajar menetapkan, kita akan mulai berkata apa? Stop virus. Tidak boleh ada virus yang masuk. Tidak boleh ada sakit penyakit yang ada dalam keluargaku. Tidak boleh ada yang jahat yang bisa menyentuh kotaku. Tidak boleh ada banjir. Tidak boleh ada semua yang buruk. Itu adalah menetapkan. Tapi kalau ditetapkan, ya kayak begitu. Lagi musim flu, kena flu. Lagi musim COVID, kena COVID. Tapi Tuhan panggil kita untuk menetapkan. Amin. Sekali lagi apa? Tuhan panggil kita. Ayo katakan, Tuhan panggil kita untuk menetapkan. Ya, oke. Jadi hidupnya mau menetapkan atau ditetapkan? Oke, sudah bisa? Yuk, tolong. Yuk, Kanita mau cerita dulu aja deh. Gini, yuk. Tapi hari ini pada waktu kalian berdoa, pada waktu kalian menyembah, ini Alkitab sudah pernah menulis dan menceritakan ada raja yang usianya 8 tahun.
Tapi dari tadi pada waktu berdoa, Kak Nita itu rasain kalian tidak percaya. Emang bisa ya aku ini memerintah di usia yang muda? Emang bisa ya aku ini menetapkan sesuatu yang karena aku masih muda? Emang aku bisa? Aku ngatur temen aja susah. Tapi hari itu Alkitab mencatat Yosia usianya 8 tahun. Siapa di sini penari yang usianya 8 tahun? Ya, coba sini. Siapa namanya kamu? Ya, Glory. Wah, ini 8 tahun. Nah, coba sekarang segini. Nih lihat, 8 tahun. Hari itu Josia, saya minta mahkota. Saya sudah minta disiapkan. Hari itu umur segini 8 tahun. Tapi dia memerintah. Bayangin, kamu pernah merintah teman-temanmu enggak? Merintah apa misalnya? Suruh diam. Suruh diem, tapi temenmu mau diem enggak? Enggak mau. Susah enggak sih merintah temen? Susah. Tapi hari itu Yosia usia 8 tahun dia jadi raja. Kenapa Yosia bisa jadi raja? Karena ada Roh Allah yang menyertainya. Ada Roh Allah yang mengurapinya. Rakyat daripada bangsa Israel lebih banyak daripada ini. Dan hari itu Yosia bisa memerintah. Why? Karena Yosia ada Roh Allah yang menyertai Yosia, sehingga pada waktu Yosia memerintah, apa yang Yosia kerjakan itu menyukakan hati Tuhan. Papahnya menyembah berhala, kakeknya menyembah Baal, tapi Yosia membawa bangsa Israel menyembah Tuhan. Ini boleh disingkirkan. Yosia membawa bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Yosia membawa bangsa Israel mencintai Tuhan. Jadi kalau dia lihat ada mezbah-mezbah penyembahan berhala, dia hancurkan, dia habisi. Kenapa? Dia berkata, enggak, kalau Tuhan yang mengangkat aku di usia 8 tahun, maka dia Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Maka aku mau seluruh rakyatku harus menyembah kepada Tuhan. Seperti tadi katanya Kak Kesia, pada waktu kita ini mengerti Tuhan yang ada di dalam hidup kita, betapa dia Bapa yang baik, yang memberkati kita, maka kita pengen seluruh teman-teman kita kenal kepada Tuhan Yesus. Saat kita ngerti sungguh-sungguh bahwa ada Bapa yang baik, maka kita ini pengen semua teman-teman kita kenal kepada Tuhan Yesus. Saya tanya ya di sini penari, siapa yang sudah pernah pergi ke bangsa-bangsa? Penari boleh angkat tangan. Atau mungkin yang di tempat ini pergi ke bangsa-bangsa. Kemana? Kemana? Ke Malaysia. Penari kemana? Tolong kakak-kakaknya yang sebelah sana. Tolong anak SOG jangan sembunyi terus semua di belakang drum. Saya butuh dibantu. Penari siapa? Coba berdiri. Siapa yang pernah pergi ke bangsa-bangsa? Ya, Gaby kemana? Ke Israel. Nah, siapa lagi? Glory sudah pernah pergi belum? Waduh, belum. Siapa lagi? Mungkin ada tadi Kak Nita lihat ada Miel, ada Elion. Pergi kemana?
Tadi ke Malaysia jalan-jalan atau ngapain? Jalan-jalan, tapi juga doa. Nah, pada waktu kita ngalami Tuhan, pada waktu kita terima yang namanya kebaikan Tuhan, maka kita akan maunya cerita ke banyak orang. Kita akan cerita ke teman-teman kita, seru loh melayani Tuhan. Seru loh kalau kita menyembah Tuhan. Tuhan bisa berkati dan bawa kita ke bangsa-bangsa. Tapi seringkali ini yang tadi Kak Nita lihat. Kenapa kita susah percaya? Kenapa kita susah percaya? Padahal Alkitab berkata ada raja 8 tahun yang pernah diangkat oleh Tuhan. Karena kita membiarkan hati kita tidak percaya utuh kepada Tuhan. Kita tidak percaya utuh bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita membiarkan hati kita kotor. Kita lebih suka, kita lebih mencintai gadget daripada mencintai Bapa. Kita lebih mencintai hobi kita daripada kita menyembah Tuhan. Itu yang membuat hati kita gak bisa percaya kepada Tuhan. Hati kita sudah rusak. Hati kita dilukai. Hati kita gak pernah utuh lagi kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita akan lewati ada session-session yang lebih lagi. Tapi Tuhan itu mau. Alkitab membuktikan 8 tahun Tuhan bisa angkat seorang anak untuk jadi raja. Hari ini mungkin engkau dari Papua, mungkin engkau dari NTT, mungkin engkau lebih kecil, mungkin engkau dari rumah singgah, dari keluarga yang tidak mampu, mungkin engkau dari keluarga yang berantakan, mama papa cerai, mungkin kakakmu mengalami narkoba. Tapi hari ini kalau engkau memutuskan Tuhan, hari ini Alkitab Kak Nita cerita bahwa ada seorang raja yang namanya Yosia. Dan raja itu di usia 8 tahun diurapi dan bisa memerintah. Sekali lagi, hatimu mau percaya, maka itu bisa jadi. Maka itu bisa jadi. Saya minta musik, jangan kasih saya sesuatu yang ayo alirkan kehidupan. Anak-anak butuh kehidupan. Hari ini engkau yang berkata semuanya Tuhan, aku mau belajar percaya loh. Karena Alkitab tidak pernah bohong Tuhan, bahwa engkau bisa mengangkat anak sekalipun aku ini miskin. Aku hidupku tidak pernah mau ditentukan oleh karena kondisi, karena keluarga, karena kondisi ekonomi, karena mungkin karena engkau dari daerah. Hidupmu tidak pernah mau ditentukan oleh semua yang ada. Tapi engkau berkata Tuhan, hari ini aku memilih untuk percaya. Hari ini aku memilih dan berkata bahwa aku mau percaya apa yang Alkitab katakan. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang bisa menetapkan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan akan menetapkan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan menetapkan destiny yang ajaib dalam hidupmu. Kalau hari itu Tuhan bisa mengangkat Yosia, hari ini kalau engkau serius dengan Tuhan, hari ini kalau engkau berkata Tuhan jamah aku bosan dengan kemiskinanku, Tuhan jamah aku mau lihat keluargaku dipulihkan. Kalau engkau serius dan sungguh-sungguh, maka engkau akan lihat Tuhan akan mulai menetapkan di dalam hidupmu.
Hari ini buat anak-anak yang mau percaya, anak-anak yang berkata aku ini tidak bisa percaya Kak, ada banyak luka dalam hidupku. Aku dilukai papa, aku luka lihat keluargaku, aku luka hidup dalam kemiskinan, aku luka tua, aku luka pada waktu papaku melayani, jadi tidak punya banyak waktu main dengan aku. Hari ini semua pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Engkau yang berkata, Tuhan sembuhkan hatiku, aku mau percaya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa ada seorang raja dan Engkau bisa angkat aku Tuhan. Engkau bisa ubahkan hidupku Tuhan, untuk Engkau angkat aku untuk menetapkan, untuk Engkau angkat aku menjadi orang-orang yang menetapkan di kerajaan surga. Semuanya pejamkan mata, pejamkan mata. Semua penari serius, jangan main, jangan main, jangan lewatkan sekalipun kalian sudah pernah melayani. Engkau yang berkata, Tuhan pulihkan hatiku, aku mau percaya Tuhan. Saya minta standby, tolong, ayo ngalir. Saya tidak bisa seperti ini. Michelle, semuanya tutup matanya, tutup matanya. Engkau yang tahu hatimu ini korup, Engkau tahu hatimu ini koyak, hatimu tidak bisa sungguh-sungguh cuman percaya sama Tuhan. Engkau tidak bisa sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya minta tetap ada di sini, Glory. Belum selesai. Kepada Tuhan, Shakadaramo
minta anak-anak, engkau yang hari ini engkau hadir dan engkau punya luka kepada orang tuamu, engkau luka kepada mama atau papamu. Mari angkat tangan, mari angkat tanganmu. Engkau marah dengan kondisi keluargamu. Saya minta semua konselor, mari Tuhan. Doakan. Mari panggil namanya, katakan Yesus. Mari katakan Yesus. Buat aku bisa mengampuni mama. Buat aku bisa mengampuni papa. Sering berantem. Ada anak-anak di tempat ini, mama papa kalian bercerai. Ada anak-anak di tempat ini, kalian tidak pernah dipeluk sama papa atau mama kalian karena mama papa sibuk, tidak pernah ajak main, tidak pernah ajarin pelajaran, tidak pernah temenin bikin PR. Kalau ada anak-anak seperti itu, mama papanya suka berantem, mama papanya bercerai, mama papanya sibuk dan engkau tidak pernah dipeluk sama mama papa. Mari maju ke depan, mari maju ke depan, maju ke depan. Tidak usah lihat kanan kiri, maju ke depan. Ya Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Yes God, Yesus Jamaah Nabi hidup. Mari Tuhan datang.
angkat yang di depan. Tapi buat semua yang berani percaya dan mau respon, kalian akan diangkat sangat tinggi oleh Tuhan. Hatiku percaya. Duduk di tempat, gak usah kembali dulu, duduk aja di tempat boleh. Dengerin Kak Nita cerita ya. Oke. Yuk, saya minta controlling waktu. Saya punya waktu berapa lama masih? Saya cuma punya waktu 10 menit. Tolong ya. Yuk, saya minta di play. Bayangkan seorang anak umur 8 tahun sudah menjadi raja dan 8 tahun yang rusak secara dia rohani diangkat dengan jadi latar raja. belakang ayah dan kakek yang terkenal jahat. Kakeknya, papanya anak kecil jahat. menjadi raja di usia yang masih sangat belia. Kisah ini bukan dongeng namun nyata dan tercatat dalam Dan sejarah ini bangsa Israel. sungguh-sungguh pernah Seperti apa terjadi. kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Menjadi raja di usia 8 tahun, memerintah 31 tahun. 31 tahun lamanya dia Yosia memerintah. berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia menjadi raja di usia yang sangat muda, hanya 8. Hari itu papanya Bayangkan sudah nggak ketika ada. anak-anak seusianya masih Tetapi belajar. hari itu ada begitu Yosia banyak sudah harus penyembahan memimpin sebuah berhala. bangsa yang sedang dalam kondisi rohani yang rusak. Ia adalah anak dari Lihat Raja Aman dan orang-orang cucu dari jahat Raja ada di Manasye. sekitarnya. 2 raja yang dikenal karena kejahatan mereka di mata Jadi Tuhan. pada waktu dia dimahkotai dan dia harus memerintah, dan Aman dia mengikuti harus jejaknya. memimpin dan Ketika membuat Aman membunuh kejahatan pegawainya, itu tidak ada. rakyat memilih Yosia sebagai raja. Dan dia 2 tahu Raja 21 ayat 19 sampai untuk 20. membuat orang-orang jahat berubah jadi Yosia baik. memerintah selama 31 Cuman tahun di satu Yerusalem, cara. dan kepemimpinannya Pada dikenal waktu sebagai masa mereka kebangkitan kenal rohani Tuhan, Yehuda. pada Ini waktu menunjukkan bahwa Tuhan bangsa bisa itu memakai menyembah siapa saja, Tuhan. tidak peduli latar belakangnya, bahkan sejak usia belia. Jadi Tuhan bisa Mencari berikan Tuhan di hikmat. usia muda. Tuhan bisa berikan otoritas di saat Pada dia tahun masih 8 dari muda. pemerintahannya, Dan ketika ia dia masih mulai muda belia, diberikan ia mulai hikmat mencari Allah untuk Daud, dia bapa mulai leluhurnya. 2 membersihkan Tawari 34 ayat 3. semua Ketika Yosia kuil berusia demi sekitar kuil. 16 tahun, usia remaja yang penuh pencarian jati diri, Hari itu ia memilih jalan yang mungkin berbeda dari anak-anak kebanyakan orang seusia. harusnya Ia mulai main. sungguh-sungguh mencari Allah. Anak-anak bukan usia berdasarkan 8 ajaran ayah tahun atau harusnya kakeknya yang main jahat, sama teman-temannya. melainkan mengikuti teladan Tapi Daud. Yosia Leluhurnya yang harus dikenal sebagai belajar orang yang berkenan tentang di hadapan Tuhan. hukum-hukum. Keputusan Yosia Dia membuktikan harus bahwa belajar dewasa rohani tidak bagaimana ditentukan oleh memerintah. umur, melainkan oleh kerinduan. Dia harus mengenal belajar dalam usia yang bagaimana muda, dia sudah duduk. haus akan kebenaran. Dia tidak lagi membiarkan masa duduk mudanya dipakai duduk di untuk hal tahtanya. yang sia-sia. Dia harus belajar bagaimana duduk di Membersihkan tahtanya. negeri dari berhala. Mungkin hari ini kita suka main sama teman-teman, Mezbah para Baal tapi hari dirobohkan di itu hadapannya. Ia Yosia menghancurkan kedupaan-kedupaan harus yang ada di mainnya atasnya. dengan siapa? Ia Dengan merebutkan para dan imam, menghancur-leluluhkan tiang-tiang berhala, om-om imam, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, para tua-tua orang-orang yang memberikan mempersembahkan nasihat. berhala itu. Wah, Ia kayaknya merobohkan nggak segala seru mezbah dan kalau tiang main berhala, sama om-om, merebutkan segala patung pahatan sama serta tante-tante. menghancur-hancurkannya, dan Kayaknya menghancurkan semua cerewet. kedupaan di seluruh tanah Tapi Israel. hari 2 itu Tawarikh 34 karena ayat 4 hikmat dan yang 7. dari Allah, Setelah mencari Tuhan maka dengan Yosia sungguh-sungguh, Yosia tidak tinggal memilih diam. Ia hidupnya mengambil tindakan tegas mulai untuk berbeda. menyingkirkan semua bentuk penyembahan berhala dari Hidupnya mulai Ia dipisahkan. menghancurkan mezbah-mezbah Baal, Hidupnya merobohkan tidak tiang-tiang sama-sama berhala, lagi. dan bahkan membersihkan daerah-daerah di luar Yehuda dari praktik Lihat, penyembahan palsu. ini ada Yosia patung-patung tahu yang kasih kepada disembah. Tuhan harus disertai Dan ketaatan Yosia dan berkata, tindakan nyata. enggak, aku enggak mau. Jika iman itu Karena tidak dulu disertai perbuatan, papaku menyembah maka iman itu patung. pada hakikatnya adalah Papaku menyembah Yakobus berhala, 2 ayat 17. maka rakyatnya jahat. Maka patung-patung itu perbaikan dihabisin. bait Allah dan Patung-patung itu dirobohkan. Mungkin
Mungkin hari ini kita tidak Selain nyembah membersihkan patung, Yehuda dari berhala, tapi kita Raja lebih Yosia suka dikenal main sebagai game. pemimpin pembaruan rohani yang luar Kita biasa. lebih suka nonton Salah satu prestasi YouTube. pentingnya adalah memerintahkan Mungkin perbaikan kita lebih bait suka Allah pegang yang saat itu sudah gadget. rusak karena diabaikan oleh raja-raja sebelumnya. Dan 2 hari Tawarikh itu 34 Yosia ayat 8. memilih untuk meniadakan semuanya. Dalam proses renovasi itu, Supaya kitab Taurat dia ditemukan kembali bisa 2 Tawarikh 34 ayat memerintah 14 dan dan 15 diangkat yang jadi kemudian Tuhan. dibacakan kepada seluruh rakyat ayat 30. Setiap hari Isi Taurat, dia Yosia harus merendahkan diri di baca hadapan Tuhan dan segera Alkitab. mengikat perjanjian untuk Dia hidup tidak taat cuma kepada 2 bacain Tawarikh Alkitab 34 buat ayat dirinya, 29 sampai tapi 30. dia bacakan Alkitab buat seluruh Tak berhenti di rakyat. situ, Yosia juga mengadakan Hari perayaan ini Paskah Kanita besar-besaran tanya, yang belum siapa pernah yang baca terjadi sejak Alkitab? zaman para hakim. 2 Siapa Tawarikh yang 35 ngantuk ayat kalau 1 baca sampai Alkitab? 19. Semua Siapa tindakan yang ini suka menunjukkan marah kalau kemampuan sama rohani mama yang kuat papanya disuruh dan baca membuat Alkitab? Yosia dikenang sebagai raja Tapi yang hari benar itu di hadapan Yosia Tuhan dengan segenap hati, jadi jiwa, dan raja. kekuatannya. Dia baca Alkitab dan dia bacakan Alkitab untuk Kisah Yosia seluruh adalah bukti bahwa rakyatnya. Tuhan bisa memakai siapa Karena saja. dia tahu Tanpa peduli usia, semua latar belakang keluarga, ayat-ayat atau di masa Alkitab, lalu. kebenaran Bahkan dalam itu usia muda, bisa Yosia menjadi alat pemulihan mengubahkan bagi seluruh bangsa. rakyatnya. Yosia memulai dengan satu keputusan penting, yaitu mencari Allah. Yosia Keputusan memulai itu mengubah sejarah keputusan hidup, yang bahkan sangat bangsa. penting. Dia memutuskan Anda butuh didoakan? mencari Tuhan. CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Iya, Anda. tolong standby. Oke, saya minta PPT saya. Hari ini kita ada di G7. Yang pertama, ya, Yosia diangkat dan sangat muda. Kalau diangkat jadi raja, dia harus menghadiri semua acara-acara penting kenegaraan. Hari ini kita adalah G7 dan kita harus ada di dalam God Assembly. Artinya apa? Kita harus, tadi kenapa harus ada arak-arakan? Kenapa nanti kita belajar masuk di hadirat Tuhan? Kita belajar masuk ke sidang ilahi. Kenapa? Karena kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan untuk menetapkan, kita harus ada di pertemuan-pertemuan penting untuk menetapkan. Amin. Bisa nggak menetapkan untuk bangsa-bangsa sambil kalian nongkrong di warung kopi? Bisa enggak? Tidak bisa. Harus ada perkumpulan, harus ada sidang ilahi, harus ada penyembahan kepada Tuhan. Maka hari itu pada waktu surga terbuka dan anak-anak berkata, aku minta lawatan untuk anak-anak, aku minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itu adalah God Assembly. Itu adalah kita menghadiri di pertemuan-pertemuan penting. Lanjut. Hari itu Yosia melakukan apa? Dia duduk bersama imam dan nabi untuk menetapkan semua yang boleh terjadi di bangsanya. Yosia mulai merubah yang namanya pergaulannya. Dia tidak lagi cuman main, waktunya main jadi sedikit. Mungkin hari ini beberapa kalian berkata, kenapa sih aku harus melayani? Kenapa sih aku harus doling? Kenapa sih aku harus baca Alkitab? Kenapa aku tidak bisa kayak teman-temanku yang lain? Karena kalian harus sudah masuk ke dalam yang namanya pertemuan sidang-sidang ilahinya Tuhan. Amin. Lanjut. Oke, ya. Global redominion artinya apa? Menguasai atas bangsa demi bangsa, menguasai kota demi kota, menguasai daerah demi daerah. Kenapa kalian dibagikan bangsa-bangsa? Kenapa kalian dibagikan provinsi demi provinsi? Kalian harus dilatih untuk apa? Global redominion. Apa yang dilakukan oleh Yosia pada waktu global redominion? Dia menetapkan, dia
Dia memerintahkan semua patung-patung penyembahan berhala semuanya dihabisi. Nah, global redominion itu seperti itu. Engkau yang memegang nanti Arab Saudi. Arab Saudi itu adalah orang-orang dengan agama Muslim. Dan engkau berkata, Tuhan, buat yang Muslim ketemu engkau. Mungkin kita nanti pegang Pakistan yang sukanya perang. Kita mulai berkata pada waktu global redominion, kita berkata apa? Tuhan, mulai hari ini Pakistan akan mulai memberitakan firman. Pakistan penuh kasih. Pakistan stop peperangan. Amin. Itu caranya global redominion. Next, glorious manifestation. Di G7 ini kita mau lihat anak-anak. Tuhan gak mau cuman anak-anak hari ini. Tuhan akan bangkitkan. Anak-anak akan mulai menyembuhkan orang sakit. Anak-anak akan mulai membangkitkan orang mati. Anak-anak akan mulai memanifestasikan semua yang ajaib. Siapa yang mau hari ini mau lebih pilih gadget? Siapa lebih pilih gadget? Kalau ada yang pilih gadget, nanti Kak Nita kasih gadget. Mau? Siapa yang hari ini berkata, Tuhan pakai aku ini suka nyanyi Tuhan. Dan pada waktu engkau nyanyi, engkau mendatangkan hadirat Tuhan dan orang-orang dilawat. Engkau masuk ke mall, engkau cerita, engkau berkata, engkau lihat di belakangmu ada yang namanya, ada roh-roh, ada yang di belakangmu yang mengikuti engkau, ada roh warnanya hitam. Saya doakan dan orang itu pelepasan. Bisa gak itu terjadi? Bisa gak itu terjadi? Itu pernah terjadi di satu anak di Tentena di Indonesia. Anak usia 10 tahun. Setiap kali dia jalan, dia lihat, dia berkata, ini rumah orang pendeta, ini rumahnya bapak pendeta, tetapi di dalamnya dia nyembah dukun. Ini rumahnya orang Kristen, tetapi di dalamnya ada malaikat. Dia mulai lihat dan dia mulai berjalan dalam apa? Keajaiban. Siapa yang mau jalan dalam keajaiban? Siapa yang mau membangkitkan orang mati? Siapa yang mau menginjil bahkan sampai ke bangsa-bangsa? Siapa yang mau pergi berperang ke Cina, ke bangsa-bangsa? Amin. Tadi mana? Ayo Gloria, sini. Seorang raja bukan cuma dibedakan karena dia pakai mahkota. Tapi mahkota itu artinya apa? Hikmat. Dia bijaksana. Dia menjadi lebih dewasa. Dia tidak gampang nangis. Mentalnya kuat. Dia nggak gampang marah, nggak gampang mutung. Dia suka dididik. Itu adalah mahkota. Ya. Dan yang terakhir, Grand Revival. Kita akan lihat lawatan terbesar untuk anak-anak. Saya minta nih, Kak Nita sengaja pasang fotonya Elion. Nih Elion, lihat. Elion akan pimpin ribuan orang, khotbah di ribuan orang. Ya. Siapa percaya di tempat ini? Glory percaya ndak? Kamu akan khotbah kamu akan nari. Jutaan orang akan terima Tuhan Yesus. Percaya? Siapa yang percaya akan lihat lautan manusia? Siapa yang percaya kita akan lihat jutaan anak-anak menyembah Tuhan? Siapa yang percaya anak-anak akan datang dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus? Dan hari ini Tuhan cari anak-anak yang serius, yang mau berkata, Tuhan pakai hidupku, pilih aku Tuhan, pilih aku Tuhan. Selesai G7 ini, engkau yang siap, engkau bisa diangkat seperti hari itu Tuhan mengangkat Yosia, seorang anak kecil yang diurapi dan memerintah hari itu. Amin.
Mari semuanya pejamkan mata, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Kak Nita sudah selesai. Angkat tangan kalian. Mari berdoa, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Mari Tuhan, mari Tuhan kerjakan dalam hidupku. kerjakan dalam hidupku, Pulihkan hidupku Tuhan. dan hidupku Tuhan, Urapi dengan roh-Mu. rapi dengan roh-Mu, Sampai aku melihat yang ajaib. melihat yang ajaib. Aku ada di sidang-sidang ilahi-Mu, Aku ada di sidang-sidang menetapkan antara surga dan bumi. Aku Tuhan akan melakukan semua yang ajaib, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa orang-orang kenal kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dan aku akan berdiri untuk lawatan terbesar. Untuk lawatan terbesar. Untuk lawatan terbesar. Anak-anak yang mau lihat lawatan, bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita katakan lawatan, 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 jadi di dalam nama Yesus. Dan kita akan lihat lawatan terbesar. Semua katakan amin, amin, amin. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bukankah Tuhan kita besar dan dahsyat? Amin. Mau lebih lagi, mau serius dengan Tuhan? Mau menyembah dan memuji Tuhan? Dengerin ya. Shh. Firman Tuhan berkata apa? Pada waktu engkau menyanyi, pada waktu engkau menyembah, engkau sedang menghancurkan kubu-kubu musuh. Seperti Yosia tadi menghancurkan penyembahan, menghancurkan penyembahan berhala, menghancurkan patung-patung. Hari ini kalau engkau nyanyi, engkau nyembah dengan serius, maka roh kemiskinan, roh yang membuat keluarga-keluarga hancur, roh-roh yang kuasa kegelapan itu sedang diusir keluar dari hidup kita, itu sedang diusir keluar dari keluarga kita, itu sedang diusir keluar dari kota kita. Amin. 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 Oke, shalom semuanya, masih semangat. Oke, mana suara Yesus berjuang, katakan haleluya. Oke ya, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, Kak Misha mau ajarin yel-yel dulu. Siapa yang siap? Saya. Oke ya, Kak Misha ajarin ya. Oh, sebelumnya ini Kak, tadi ada yang lupa. Pilih presiden dulu. Wow. Pilih presiden. Ayo, setiap kelompok sekarang rundingan, pilih presidennya Pilih dulu. presiden. Presiden. Siapa menjadi Pilih presiden ya? Ayo, yang jadi presiden harus berdiri di depan, paling depan. Jadi presiden. Ayo, yang